Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS perancangan produk 1. Untuk jawaban yang nomor 1, perkembangan produk dari masa ke masa. Perkembangan kamera dari masa ke masa. Kamera adalah sebuah perangkat yang dapat merekam gambar yang dapat disimpan secara langsung, dikirim ke perangkat lain, atau keduanya. Gambar-gambar tersebut dapat berupa gambar diam atau gambar bergerak seperti video atau film. Pertemuan pertama pada 1000 tahun setelah Masehi atau disebut kamera obscura. Dari catatan sejarah, kamera obscura yang artinya kamar gelap ditemukan pada sekitar tahun 1000 setelah Masehi oleh Al-Haytham atau yang dikenal pula dengan nama lain Al-Hazen. Kamera ini dikembangkan dengan konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya mampu menghasilkan gambar. Pada tahun 1837, ditemukan kamera daguerreotypes dan calotypes. Pada tahun 1837, Joseph Nispor Nips yang berkebangsaan Prancis menemukan konsep fotografi yang praktis, yang kemudian dinamakannya sebagai daguerreotypes. Di dalam sebuah kotak kecil dengan lubang cahaya, ia menambahkan plat tembaga dan perak ditambahkan dengan uap yodium, sehingga kamera generasi ini lebih sensitif terhadap cahaya. Setelah dilakukan exposure pada kamera, gambar kemudian terbentuk melalui uap merkuri dan larutan natrium klorida. Pada tahun 1857 ditemukan kamera plat ring Collidon. Mulai digunakan orang semenjak tahun 1857. Kamera yang satu ini merupakan buah karya dari Desir van Hoven. 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi oleh Richard Lichtenberg yang berhasil menciptakan plat basah yang kualitas dan kecepatan pengambilan gambarnya lebih baik. Perjalanan kamera Collidon terus berlangsung hingga pada tahun 1878. Ditemukan emulsi gelatin yang mampu meningkatkan sensitivitas kamera sehingga kamera bisa mengambil gambar secara spontan. 1885 ditemukan kamera kodak dan film. Perkembangan kamera film ini sudah dimulai 1 abad sebelumnya, yaitu semenjak tahun 1885 oleh George Eastman yang memulai produksi film kamera, yang kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888 sampai 1889. Kamera film tersebut dinamakan dengan Kodak, yang kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat luas semenjak tahun 1888. Lebih canggih lagi dari sebelumnya, hanya terdiri dari satu buah lensa fokus dan satu shutter speed. Pada tahun 1913, ditemukan kamera compact dan Canon. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Oscar Barnack di Leeds. Akhirnya pada tahun 1913 terbentuklah prototipe Eureka, kamera 35 mm yang kemudian pengembangannya tertunda karena adanya Perang Dunia Pertama. Semenjak itu, konsumen pengguna kamera merasa sangat puas dan menyambut baik inovasi kamera yang satu ini. Dari sinilah kemudian muncul perusahaan pembuat kamera saingan Leica, yaitu kamera Canon, yang perusahaannya berpusat di Jepang. Pada tahun 1928, ditemukan kamera TLR dan SLR. TLR merupakan kepanjangan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR adalah akronim dari Single Lens Reflex. Secara khusus, kamera TLR ini dilengkapi dengan dua lensa objektif dengan panjang fokal yang sama. Sementara pada kamera SLR hanya terdapat satu buah lensa yang sudah dikombinasikan dengan sensor gambar digital. Kamera SLR dipopulerkan oleh perusahaan Asahi Optical yang pertama kali meluncurkan kamera SLR 35 mm yang dinamakan dengan Asahi Flex. 1981 ditemukan kamera analog. Secara kamera fotografi, selanjutnya sampai pada tahun 1981, saat dimulainya pembuatan kamera analog yang teknik pengambilan gambarnya masih bisa menggunakan film seluloid. Pada Olimpiade 1984, pertama kalinya kamera analog yang diproduksi Canon digunakan untuk memotret Yomiuri Shimbun, yang hasilnya kemudian dimuat di surat kabar Jepang. Aplikasi kamera analog saat ini banyak dipakai untuk kamera CCTV. Pada tahun 1988, ditemukan kamera digital.
Kamera digital pertama kali dikembangkan oleh Fuji pada tahun 1988 yang menggunakan kartu memori 16 MB untuk menyimpan data foto yang diambil. Selanjutnya, kamera digital mulai dikenalkan kepada masyarakat luas semenjak tahun 1989 oleh Fuji. Format foto kamera digital mulai beralih menjadi JPEG dan MPEG yang tidak memakan banyak tempat pada penyimpanan data. Pada tahun 1995, kamera digital dengan kristal cair di bagian belakang lensa mulai dikembangkan oleh Hiroyuki Suetaka dengan kamera Casio QV10. Jenis kamera ini mampu menghasilkan gambar yang sangat baik dan beresolusi tinggi. Untuk produk yang kedua, perkembangan PlayStation dari masa ke masa. PlayStation adalah suatu teknologi yang canggih dalam bidang permainan. PlayStation merupakan salah satu sarana anak-anak ataupun pelajar untuk menghilangkan kejenuhan. Permainan ini disukai karena banyak menawarkan beraneka ragam tema, gambar, serta efek suara yang menarik. Pada tahun 1994 ditemukan PlayStation 1. Pada tahun 1994, Sony merilis PlayStation alias PS1 di Jepang. 11 bulan kemudian, konsol dirilis di Amerika Utara dan Eropa. Hal tersebut lantaran fitur compact disk yang dimilikinya lebih lanjut. PlayStation tidak hanya dapat memainkan game resmi, tetapi juga sistem CD musik dan kemudian video CD, yang merupakan pendahulu DVD. Pada tahun 2000, ditemukan PlayStation 2. Sony kemudian meluncurkan penerus PlayStation 1, PlayStation 2 pada tahun 2000. PS2 juga dilengkapi dengan beberapa fitur baru dan desain yang lebih premium. Penyimpanan memori pada perangkat semakin besar hingga 8 MB. Pada tahun 2006 ditemukan PlayStation 3. PlayStation 3 diluncurkan pada 2006 dengan menghadirkan beberapa teknologi baru yang mumpuni. Berbeda dari dua konsol lainnya, PlayStation 3 mengadopsi kabel HDMI yang mampu menghasilkan resolusi high definition. Dari sisi penyimpanan, konsol ini pun berkembang dengan menggunakan hard disk. Kapasitasnya semakin besar antara 160 GB hingga 250 GB. Pada tahun 2013 ditemukan PlayStation 4. PlayStation 4 diumumkan sebagai pengganti PlayStation 3 pada 2013 di Amerika Utara. Bagian dalam konsol ini dilengkapi dengan prosesor APU 86-64 AMD. Prosesor grafis konsol ini mampu memproses 1,843 teraflop, tercepat di generasi ini. Perusahaan asal Jepang tersebut mengatakan telah menjual 104 juta unit PS4. Untuk jawaban yang nomor 2 yaitu studi kasus Voice of Customer produk tahu CV Ikhwanuddin. Abstrak. Penelitian memiliki peran penting di dunia pendidikan dan bermanfaat dalam memperoleh ilmu baru dari suatu produk. Peranan penelitian ini memberikan manfaat pada pabrik tahu CV Ikhwanuddin. Banyaknya pesaing industri mengharuskan Pak Ikhwanuddin untuk mampu memilih kualitas kedelai yang baik sebagai bahan baku pembuatan tahu. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein, yaitu akan menggumpal bila bereaksi dengan asam. Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode Voice of Customer. Pendahuluan. Kegiatan riset atau penelitian memiliki dampak yang sangat penting di dunia pendidikan untuk memperoleh pengetahuan baru secara aktual. Pabrik tahu Ikhwanuddin berdiri sejak tahun 2013. Produk tahu Pak Ikhwanuddin dipasarkan di pasar Kerato, Sumbawa Besar, dan sebagian diambil oleh pedagang ataupun pembeli tetap tahu Pak Ikhwanuddin. Persaingan pasar pada sebuah industri kecil dan menengah sangat bergantung pada kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Menurut Suprapti tahun 2005, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tahu, yaitu 1. Tingkat kepadatan. Pembuatan tahu diperlukan bahan baku yang banyak dan kualitas bahan yang bagus, agar sari kedelai yang diperoleh menghasilkan tahu yang padat. 2. Adanya bau asam. Tahu yang dicetak tidak terlalu padat akan mudah rusak karena memiliki kadar air yang lebih tinggi. 3. Penampilan. Penampilan tahu biasanya menyangkut warna, ukuran, dan bentuk tahu. 4. Cita rasa. Sebelum tahu dicetak untuk menambah cita rasa, tahu ditambahkan bahan-bahan yang berfungsi sebagai penyedap rasa seperti garam dan flavor buatan. Metode. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode kuantitatif. Metode ini dipresentasikan dalam bentuk hitungan matematis berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah menggunakan SPSS
Dalam melakukan pengambilan data, diperlukan 10 orang responden dari populasi penduduk sebanyak 100 orang untuk mendapatkan data terkait kualitas tahu yang diinginkan oleh pelanggan. Pengambilan data diperoleh dari hasil kuesioner. Kuesioner disebar kepada pelanggan yang kemudian diisi sesuai dengan produk tahu yang mereka beli. 2. Metode pengolahan dan analisis data. Pada metode ini, pengolahan data dilakukan pada hasil kuesioner. Nilai warna, bentuk, harga, masa expired, dimensi, hasil data disajikan dalam bentuk tabel grafik untuk selanjutnya dianalisis. Setelah data yang diambil mencukupi, maka data selanjutnya akan dianalisis dalam rangka mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang dihasilkan dianalisis berlandaskan pada teori atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Kualitas merupakan salah satu indikator yang penting bagi perusahaan untuk dapat berdiri dengan banyaknya pesaing produk serta dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan perhitungan nilai kualitas yang baik. Berikut hasil kuesioner yang disebar kepada pelanggan. Berdasarkan tabel di atas terdapat 25 pertanyaan yang diberikan kepada 10 orang konsumen. Dengan diberikan nilai kepuasan sebesar 5-1 pada setiap pilihan yang dipilih. Berdasarkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk tahu yang diproduksi, peneliti di sini membuat 5 kategori tahu yang berada di pasar dan setiap kategori tersebut memiliki 5 pilihan juga. Berdasarkan pilihan warna, konsumen kebanyakan menyukai warna tahu yang berwarna putih, banyak 45, warna coklat, banyak 40, warna kuning sebanyak 38, warna merah sebanyak 12, warna hijau sebanyak 14. Penilaian konsumen pada pilihan kedua yaitu bentuk konsumen lebih menyukai tahu bentuk kotak sebanyak 47, segitiga sebanyak 43, lonjong sebanyak 33, bulat sebanyak 24, kejar genjang sebanyak 24. Pada pilihan harga, konsumen lebih memilih harga 2.000 sebanyak 21, 3.000 sebanyak 28, 4.000 sebanyak 35, 5.000 sebanyak 43, 7.000 sebanyak 48. Pada pernyataan kepuasan keempat yaitu masa expired. Yang terbanyak terdapat pada hari ke-1 sebanyak 38, hari kedua sebanyak 43, hari ketiga sebanyak 37, hari keempat sebanyak 24, hari kelima sebanyak 18. Pada penilaian kepuasan pernyataan kelima yaitu dimensi. Konsumen lebih banyak memilih dimensi yang 4 cm sebanyak 47 orang, 3 cm sebanyak 44 orang, 2 cm sebanyak 35 orang, 1 cm sebanyak 23 orang, 0,5 cm sebanyak 25 orang. Berikut hasil grafik hasil kuesionernya. Validitas dalam penelitian ini tentunya menyatakan kevalidan suatu data. Uji validitas juga digunakan untuk membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid. Begitupun sebaliknya. Berikut hasil ujinya. Berdasarkan output di atas, diketahui R hitung untuk warna adalah sebesar 0,926, R hitung bentuk adalah 0,974, R hitung untuk harga adalah 0,955, R hitung untuk expired adalah 0,949, R hitung untuk dimensi adalah 1. Berdasarkan hasil tersebut, nilai R hitung dari semua data dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari 0,3. Setelah dilakukan uji validitas, kemudian dilakukan uji reliabilitas. Dilakukan dengan membandingkan angka Cronbach alpha dengan ketentuan nilai Cronbach minimal 0,6. Yang artinya, jika nilai Cronbach alpha yang didapatkan dari hasil uji SPSS lebih besar, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable, begitupun sebaliknya. Berikut hasil uji dari reliabilitas. Berdasarkan hasil uji, diketahui angka Cronbach alpha adalah sebesar 2,442. Jadi angka tersebut lebih besar dari nilai Cronbach alpha 0,6. Maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliable. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan kuesioner, perusahaan dapat mengetahui kepuasan pelanggan produk tahu di CV Ikhwanuddin. Dengan menggunakan metode Voice of Customer, kita dapat mengetahui proses pembuatan tahu yaitu kedelai disorter terlebih dahulu, perendaman, penggilingan, pendidihan, penyaringan,
yang kemudian tahu dicetak dan menjadi tahu yang siap dipasarkan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan tahu menjadi baik adalah kualitas kedelai yang digunakan. Jika kedelai yang digunakan memiliki kualitas yang baik, maka tahu yang diolah pun akan menjadi baik. Dari kuesioner, berdasarkan pilihan yang dibuat pada kuesioner, maka diperoleh kesimpulan bahwa harga per potong tahu sangat mempengaruhi penjualan. Saran, untuk meningkatkan mutu yang baik adalah dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus pada produk yang dihasilkan, tidak hanya dengan memilih bahan baku yaitu kedelai yang bagus, tetapi juga dengan pemilihan pengepul kedelai yang dapat dipercaya. Dengan begitu, diharapkan hasil produk tahu tersebut dapat mencapai peningkatan mutu dari tahu tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.